Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, ketemu lagi dengan saya Renat Juanda dari channel Renat Juanda juga. Oke, masih di tempatnya Bang Pai. Di sini ada saya nemu lagi nih barang-barang di sini. Kandangnya nggak gede, nggak banyak, tapi banyak yang antik-antik di sini ternyata ya kawan-kawan. Yang ini aja nih saya baru ketemu nih kawan-kawan. Saya pikir ini tadinya koptik gitu kan, ternyata kata Bang Pai katanya flamingo ya Bang Pai ya. Tuh flamingo, saya juga bingung. Flamingo itu kan lebih ke apa namanya, image atau bayangan saya flamingo itu kan jenis burung, apa namanya, hewan burung bangau gitu ya, yang kakinya panjang-panjang, yang paruhnya panjang begitu, yang hidup di antara daerah Amerika sana ya. Nah, kalau setelah saya perhatikan memang banyak perbedaan dengan koptik ya. Ini bukan koptik, saya pikir awal koptik, ternyata memang bukan. Setelah saya tanya sama Bang Pai, ini namanya apa Bang? Ini flamingo Bang. Oh flamingo, entah flamingo atau nama flaming gitu, saya juga nggak tahu siapa yang menamakannya, tapi memang udah kecetak namanya. Jadi ini adalah Anthurium jemani flamingo ya. Ini sih sebetulnya kalau dari tekstur sama ininya sih mirip dengan koptik ya, kobra batik ya Bang Pai ya, mirip-miripnya ya, tapi ternyata bukan, ini bukan koptik, ini flamingo. Nah, yang membedakan dengan antara ini dengan koptik, atau kita langsung ke ciri khasnya aja ya. Kalau untuk teksturnya boleh dilihat di sini, ini mirip banget sama koptik karena dia masih masuk variannya tuh varian kobra atau varian ular-uleran lah bahasanya lah ya. Karena memang kenapa sih Bang selalu yang variannya masuknya itu tuh ular-uleran tuh dibilang itu kobra, karena memang cikal bakal asal muasal dari mbah moyangnya itu ya ini nih contohnya nih. Nah, ini CC. Jadi ini asal muasal semua varian-varian dari kobra itu asalnya ini. Makanya all varian atau bijian dari kobra katalog ini yang mungkin disilang sama A, B, C. Nah, ini udah ketemu yang varigatanya ya, bisa jadi mungkin ini satu semayan, atau tapi ini kayaknya keluarnya belakangan setelah koptik ya, mungkin bisa jadi dari salah satu anakan koptik juga yang keluarnya akhirnya begini. Dia ini punya ciri khasnya di sini agak lebar, tapi tidak selebar koptik, cuma lebar aja, ujungnya langsung lancip. Nah, yang bikin dia membedakan dengan yang mirip koptik itu adalah sini pantatnya ya. Boleh bilang dari tangkai tengah langsung ke tangkai, dia langsung ramping gini, ramping, lebar di tengah, terus lancip lagi. Jadi kalau dipegang begini, saya bilang ini kayak apa namanya ya, sama kayak salah satu jenis keris di Jawa itu ya, namanya seperti bedok-bedok gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi ini seperti wayang juga enggak, karena di sininya memang dia tipis nih. Di batang bawahnya ini tipis ya. Untuk teksturnya sendiri sih ini masuk jemani dan mirip banget sama koptik, sumpah ini mirip banget sama koptik kalau kita tidak lihat bawahnya. Inilah dia, makanya kadang saya suka agak bingung juga, hibrid itu jenisnya tuh banyak beda-beda. Nah ini varigatanya benar-benar jelas naik, tidak seperti pembahasan sebelumnya KB Teguh yang varigatanya ada di dalam ya. Jadi kalau misalnya ini udah terlalu mewah, biasanya ngerinya kebakar aja ya. Pucuknya pun warnanya merah ya kawan-kawan ya. Jadi ini memang ciri khas sekali dari Bonplandii ya kawan, yang berwarna merah atau hitam. Cuman di Indonesia lebih dikenal dengan nama jemani. Nah ini kawan-kawan ya, jadi dilihat dari bawahnya ya, masih kalau belakangan sih seratnya serat biasa saja ya, kecuali tornado saya kurang gimana gitu, belum ngelihat lagi ada Anthurium yang dari belakangnya itu bagus ya, masih lebih bagus kobra katalog tuh kawan-kawannya seratnya ya, karena ini memang udah turunannya dari kobra katalog atau jadi varian kobra ya, varigatanya. Terus pucuknya warna merah, batangnya agak panjang ya, jadi lebih panjang dari koptik atau dari CC kobra katalog sekalipun, ini lebih panjang ya, lebih panjang. Nah ini ukurannya udah memasuki usia remaja, dewasa sorry ya, karena memang ini pohonnya sudah jengkalan lebih ya, ini jadi udah 20 sentian lebih ya. Jadi kawan-kawan biasanya kalau di Anthurium itu untuk membedakan mana masih kecil, remaja atau besar itu bukan dari tinggi pohonnya begini, bukan,
bukan dari tingginya ya, karena ini. Nah, bukan dari tingginya biasanya. Kalau mungkin lihat konten saya yang kontes solo, jadi dihitung adalah dari sini kawan-kawan. Dari sini sampai ke sini berapa senti ya. Jadi biasanya kalau masih bibitan itu di bawah 12 cm, 12 cm sampai 20 cm itu junior, prospek ya. Terus 20 cm sampai berapa cm itu junior, dewasa, dan berikutnya adalah senior dan madya. Itu ukurannya ada. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang ukuran, lihat konten saya yang di kontes solo ya, yang di daerah Karangpandan. Oke, balik lagi ke ciri khas ini ya, ke pohon ini. Saya bilang sih ini salah satu varian kobra yang sangat menarik, dan biasanya untuk penggemar anthurium itu juga dibagi sesuai dengan jenisnya. Ada yang lebih suka alirannya ke kobra-kobraan, ada yang lebih suka ke mangkok-mangkokan. Nah, saya salah satu, boleh harus jujur, lebih cenderung lebih yang ke mangkok-mangkokan gitu kan. Kawan saya banyak yang lebih suka yang ke kobra-kobraan. Nah, ini kawan dari, jadi istilahnya pohon flamingo ini ya. Nanti bisa dicek lagi ya kawan-kawan. Cakep sih pohonnya, cakep, variegatanya juga bagus, dia lebih apa namanya, lebih membaur begini ya kawan-kawan ya. Well, itu saja mungkin. Oh iya Bang Pai, ini kalau ada yang demen berapa duit Bang Pai? Ini? Iya. Ini sekitar... Jangan lama-lama mikirnya Bang Pai, kalau lama biasanya dimahalin kawan-kawan. Ini 700-an saja. Oh, 700 saja ya. Jadi masih di bawah 1 juta kawan-kawan. Jadi kalau ada kawan-kawan yang suka, kontak saya aja. Bang Pai mah keliling mulu, ntar saya yang iniin deh, tenang aja kawan-kawan ya. Jadi kisaran harganya masih di bawah 1 jutaan, sekitar 700 ribuan kawan-kawan ya. Dan kalau untuk di packing juga ini enak tuh, karena dia lebih masih agak gampang ya Bang Pai ya, di packingnya ya. Kalau jenis-jenis kayak ini apa, kayak tanduk atau kuping gajah, maaf kawan, saya tidak bisa kirim kecuali kawan-kawan datang langsung ke tempat saya ya. Nah ini kawan-kawan ya, istilahnya saya tidak banyak memakai bahasa ilmiah, tapi lebih memakai bahasa sederhana sehari-hari supaya mudah ditangkapnya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja pembahasan saya tentang anthurium flamingo ini ya. Untuk medianya sama saja seperti anthurium yang lain, ciri khasnya tadi, kisaran harganya pun masih sangat terjangkau di kantong apabila kawan-kawan ingin memilikinya. Oke, kalau kawan-kawan ada info, saran atau apapun atau komentar, silakan tulis di sini. Dan buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali, dan keep support channel saya untuk lebih bagus ke depannya. Terima kasih dan wassalam.